Apa sih Kak? Kelihatannya sedih banget. Ini aku remedial fisika, terus nggak tahu harus mulai belajar dari mana. Materi mana yang kamu belum ngerti? Bikin Kepler yang gerak gravitasi. Oh, kemarin aku habis ulangan dan nilai aku lumayan besar. Mau aku bantuin nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Trisantika. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pasti pada baik kan? Kita hari ini akan belajar pelajaran fisika tentang hukum Kepler. Matahari merupakan pusat tata surya. Merkurius, Venus, Bumi, dan planet lainnya mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Peredaran planet-planet mengelilingi matahari dinamakan revolusi planet. Waktu yang dibutuhkan planet untuk mengelilingi matahari dinamakan periode revolusi. Setiap planet memiliki periode revolusi yang berbeda-beda. Bumi berevolusi terhadap matahari dalam waktu 365 hari, sedangkan Merkurius berevolusi terhadap matahari dalam waktu 88 hari, dan Jupiter memerlukan waktu 12 tahun untuk satu kali revolusi. Jadi di sini kita akan membahas tentang hukum-hukum Kepler. Hukum Kepler itu ada 3. Yang pertama yaitu hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler dikenal sebagai hukum lintasan elips. Hukum 1 Kepler berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan, mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Hukum 1 Kepler menyatakan bentuk orbit planet, tetapi tidak dapat memperkirakan kedudukan planet pada suatu saat. Oleh karena itu, Kepler berusaha memecahkan persoalan tersebut, yang selanjutnya berhasil menemukan hukum 2 Kepler. Pada gambar di atas dapat kita lihat bahwa lintasan planet berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Yang kedua yaitu hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler membahas tentang garis edar planet. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Dalam selang waktu yang sama, L1 sama dengan L2 sama dengan L3. Dari hukum 2 Kepler dapat diketahui bahwa kelajuan revolusi planet terbesar ketika planet berada paling dekat ke matahari. Sebaliknya, kelajuan planet terkecil ketika planet berada di titik terjauh. Garis khayal pada gambar di atas antara matahari dengan planet akan menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Yang ketiga, hukum 3 Kepler. Hukum 3 Kepler dikenal sebagai hukum harmonik. Bunyinya yaitu perbandingan kodrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Planet-planet bergerak mengorbiti matahari dalam lintasan berbentuk elips. Akan tetapi, elips-elips ini sangat mendekati bentuk lingkaran. Oleh karena itu, R dalam hukum 3 Kepler dapat didekati dengan jarak rata-rata antara planet ke matahari atau jari-jari orbit secara matematis. Hukum ini dapat ditulis sebagai T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan K, di mana T merupakan periode revolusi planet, sedangkan R jarak rata-rata planet ke matahari, dan K ketetapan yang memiliki nilai yang sama untuk semua planet. Kesesuaian hukum Kepler dengan hukum Newton tentang gravitasi Newton menggabungkan pengetahuan tentang gerak melingkar dengan hukum 3 Kepler. Dalam publikasi Principia pada tahun 1687, Newton menunjukkan ketetapan K pada persamaan Kepler. Yang pertama yaitu percepatan sentripetal planet mengelilingi matahari yang dirumuskan sebagai AS sama dengan V pangkat 2 per R.
oleh karena V sama dengan 2V kali R per T, maka AS sama dengan di dalam kurung 2V dikali R per T pangkat 2 per R sama dengan 4Pi pangkat 2 dikali R per T pangkat 2. Dan yang kedua yaitu gaya sentripetal yang dialami planet, yaitu Fs sama dengan M dikali AS sama dengan M dikali 4Pi pangkat 2 dikali R per T pangkat 2. Dan yang ketiga yaitu dari hukum 3 Kepler, yaitu T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan K, yang dapat dituliskan menjadi T pangkat 2 per R sama dengan K dikali R pangkat 2 atau R per T pangkat 2 sama dengan 1 per K dikali R pangkat 2. Yang keempat yaitu gaya sentripetal. Fx sama dengan M dikali 4 Pi pangkat 2 dikali R sama dengan T pangkat 2. Sehingga persamaannya Fx sama dengan M dikali 4 Pi pangkat 2 per K dikali R pangkat 2. Gaya sentripetal selalu dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar. Arah gaya ini selalu menuju ke pusat lingkaran. Dengan adanya gaya sentripetal, planet akan tetap berada pada orbitnya. Dua benda bermassa akan tarik-menarik karena adanya gaya gravitasi. Gaya sentripetal yang dialami planet tak lain adalah gaya gravitasi matahari. Besar gaya sentripetal planet sama dengan gaya gravitasi matahari, yaitu Fx sama dengan Fg, di mana Fs memiliki persamaan M dikali 4Pi pangkat 2 per K dikali R pangkat 2. Sama dengan Fg yang memiliki persamaan G dikali M besar dikali M per R pangkat 2. Sehingga 4Pi pangkat 2 sama dengan K dikali G dikali M. K sama dengan 4Pi pangkat 2 per G dikali M. Jadi, tetapan pada hukum 3 Kepler dapat ditulis sebagai K sama dengan T pangkat 2 per R pangkat 3 sama dengan 4Pi pangkat 2 per G dikali M. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelajuan satelit mengorbit planet. Yang pertama yaitu kelajuan satelit pada permukaan planet. Satelit mengorbit bumi atau planet membentuk lintasan melingkar. Gaya gravitasi yang dialami satelit tidak lain adalah gaya sentripetal yang dialami satelit sehingga satelit tetap berada pada orbitnya. Kecepatan benda di permukaan bumi dihitung sebagai berikut. Fs sama dengan Fg, di mana Fs memiliki persamaan M dikali Fs per R sama dengan Fg memiliki persamaan G dikali M kecil per R pangkat 2. Sehingga Fx sama dengan V dikali G dikali M per R. Yang kedua yaitu kelajuan satelit pada ketinggian tertentu. Apabila suatu benda atau satelit mengorbit planet pada ketinggian tertentu, kelajuan satelit ketika mengorbit planet dirumuskan sebagai berikut. Vs sama dengan akar Gm per dalam kurung R ditambah H, sehingga G sama dengan G dikali M per R pangkat 2. Dapat ditulis menjadi Vs sama dengan akar G dikali R pangkat 2 per dalam kurung R ditambah H sama dengan R akar G per dalam kurung R ditambah H. Yang terakhir adalah kelajuan lepas. Kelajuan lepas adalah kelajuan minimum suatu benda pada saat dilemparkan ke atas, sehingga tidak dapat kembali lagi ke permukaan bumi. Kelajuan lepas ini diperlukan untuk menempatkan satelit buatan pada orbitnya atau pada saat penerbangan angkasa luar. Energi potensial gravitasi berbanding terbalik dengan jaraknya.
Energi potensial gravitasi di tak terhingga adalah 0, supaya satelit dapat mencapai posisi pada jarak tak terhingga. Energi kinetik yang dimiliki satelit minimum harus sama dengan energi potensial gravitasi satelit di permukaan planet. EK sama dengan EP, di mana EK memiliki persamaan setengah dikali M dikali VT pangkat 2 sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per R, di mana FT sama dengan akar 2 dikali G dikali M per R, sehingga G sama dengan G dikali M per R2 dapat dirumuskan menjadi FT sama dengan akar 2 dikali G dikali R. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. 1. Perbandingan jarak antara planet A dan planet B dari suatu bintang adalah 4:9. Jika periode revolusi planet A terhadap bintang tersebut sebesar 8 tahun, tentukan periode revolusi planet B. Diketahui RA banding RB sama dengan 4:9, TA sama dengan 8 tahun. Yang ditanyakan adalah TB. Jadi jawabannya adalah TA pangkat 2 per RA pangkat 3 sama dengan TB pangkat 2 per RB pangkat 3. Di dalam kurung RA per RB pangkat 3 sama dengan dalam kurung TA per TB pangkat 2. Dalam kurung 4/9 pangkat 3 sama dengan dalam kurung 8 tahun per T pangkat B pangkat 2. 64/729 sama dengan 8 tahun per TB pangkat 2. 8 tahun per TB sama dengan akar 64/729. 8 tahun per TB sama dengan 8/27. TB sama dengan 27 tahun. Jadi, jawabannya adalah 27 tahun periode revolusi planet B. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang kedua. Satelit bermassa 500 kg mengorbit bumi pada ketinggian 1.800 km. Diketahui percepatan gravitasi di permukaan bumi 9,8 meter per second kuadrat, dan bumi dianggap bulat dengan jari-jari 6.400 km. Berapakah kelajuan satelit saat mengorbit? Diketahui masanya 500 kg, ketinggiannya 1.800 km sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 6. Sedangkan gravitasi permukaan buminya 9,8 meter per second kuadrat, jari-jarinya 6.400 sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah Fx sama dengan R dikali akar G0 per dalam kurung R ditambah H sama dengan dalam kurung 6,4 dikali 10 pangkat 6. M dikali akar 9,8 M per second kuadrat per 6 dikali 4 dikali 10 pangkat 6 ditambah 1,8 dikali 10 pangkat 6 sama dengan di dalam kurung 6 dikali 4 dikali 10 pangkat 6 dikali 9,8 meter second kuadrat per 8,2 dikali 10 pangkat 6 sama dengan di dalam kurung 6,4 dikali 10 pangkat 6 dikali 1195 dikali 10 min 6 dikali S pangkat min 2 sama dengan 6.996 dikali 10 pangkat 3 meter per second. Jadi kelajuan satelit mengorbit bumi sebesar 6.996 dikali 10 pangkat 3 meter per second. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latihan soal. Yang pertama yaitu satelit mengorbit bumi dengan lintasan orbit berbentuk lingkaran. Massa bumi 6 dikali 10 pangkat 24 kg dan bumi dianggap bulat sempurna dengan jari-jari 6.400 km. Periode satelit saat mengorbit pada ketinggian 1.000 km di atas permukaan bumi adalah Fg sama dengan F sentripetal, di mana Fg memiliki persamaan G dikali M per dalam kurung R ditambah H pangkat 2 sama dengan M dikali V pangkat 2 per
dalam kurung R ditambah H. V2 sama dengan G dikali M per R ditambah H. V sama dengan akar G dikali M per R ditambah H. 2V dikali dalam kurung R ditambah H per T sama dengan akar G dikali M per R ditambah H. 2V dikali dalam kurung R ditambah H per T sama dengan akar G dikali M per R pangkat 2 dikali R pangkat 2 per dalam kurung R ditambah H. 2Pi dikali dalam kurung R ditambah H per T sama dengan R akar G per R ditambah H. T sama dengan 2V per R dikali akar dalam kurung R ditambah H pangkat 3 per G. Dengan R adalah 6.400 km dan G adalah 9,8 meter per second kuadrat, maka R ditambah H sama dengan 6.400 ditambah 1.000 sama dengan 7.400 km, sama dengan 7.400 meter. T sama dengan 2Pi per 6.400 dikali akar dalam kurung 7.400 pangkat 3 per 9,8 sama dengan 2V per 6.400 dikali 6.430,349 sama dengan 6.309,78 second sama dengan 105,3 menit. Jadi jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, soal yang kedua. Satelit memiliki kelajuan v ketika mengorbit bumi pada ketinggian 2r dengan r adalah jari-jari bumi. Kelajuan satelit ketika berada pada ketinggian 3r sebesar v2 per v1 sama dengan r dikali g per r ditambah h2 per r dikali akar G per R ditambah H1 sama dengan akar R ditambah H1 per R ditambah H2. V2 per V1 sama dengan akar R ditambah 2R per R ditambah 3R. Dengan data H1 sama dengan 2R, H2 sama dengan 3R, dan V1 sama dengan V2. Maka V2 per V sama dengan akar R ditambah 2R per R ditambah 3R. V2 sama dengan V sama dengan akar 3R per 4R sama dengan akar 3 per 4 sama dengan setengah akar 3. V2 sama dengan setengah V akar 3. Selanjutnya soal yang ketiga. Satelit mengorbit bumi dengan kelajuan 5,20 dikali 10 pangkat 4 meter per second kuadrat apabila percepatan gravitasi di permukaan bumi 9,8 meter per second kuadrat dan jari-jari bumi yang 6.400 km. Ketinggian satelit dari permukaan bumi adalah penyelesaian. Fx sama dengan R dikali G per R ditambah H 5,20 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat 6 dikali akar 9,8 per 6,4 dikali 10 pangkat 6 ditambah H. 5,20 dikali 10 pangkat 4 per 6,4 dikali 10 pangkat 6 sama dengan akar 9,8 per 6,4 dikali 10 pangkat 6 plus H. Dalam kurung 8,125 dikali 10 pangkat min 3 pangkat 2 sama dengan akar 9,8 per 6,4 dikali 10 pangkat 6 plus H pangkat 2. 6,6 dikali 10 pangkat min 5 sama dengan 9,8 per 6,4 dikali 10 pangkat 6 plus H. 6,4 dikali 10 pangkat 6 plus H sama dengan 9,8. 6 per 6,6 dikali 10 min 5. H sama dengan 1,48 dikali 10 pangkat 5 dikurang 6,4 dikali 10 pangkat 6. H sama dengan 625 2000 M. H
H sama dengan 6,25 dikali 10 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya. Planet A dan B mengorbit bintang-bintang dengan perbandingan jari orbit sebesar 9:16. Jika periode planet B adalah 10 tahun, periode planet A saat mengorbit bintang X selama dalam kurung TA per TB pangkat 2 sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Di dalam kurung TA per TB pangkat 2 sama dengan 9 pangkat 3 per 16 pangkat 3. Dalam kurung TA per TB pangkat 2 sama dengan 729 per 4096. TA pangkat 2 sama dengan 729 dikali 100 per 4096. TA pangkat 2 sama dengan 17.792 tahun second. TA sama dengan akar 17,792 tahun second. TA sama dengan 4,22. Selanjutnya, soal yang terakhir. Kelajuan lepas suatu roket diluncurkan vertikal dari permukaan planet Y sebesar 5,89 dikali 10 pangkat 4 meter per second. Apabila percepatan gravitasi planet Y adalah 24,79 meter per second kuadrat, jari-jari planet Y sebesar diketahui V sama dengan 5,89 dikali 10 pangkat 4 meter per second, G sama dengan 24,79 meter per second kuadrat. V sama dengan akar 2 dikali G dikali R, V pangkat 2 sama dengan 2 dikali G dikali R. Dalam kurung 5,89 dikali 10 pangkat 4, pangkat 2 sama dengan 2 dikali 24,79 dikali R. 3,46921 dikali 10 pangkat 9 sama dengan 49,58 kali R. R sama dengan 3,46921 dikali 10 pangkat 9 per 49,58 sama dengan 69.970 dikali 10 pangkat 3 meter sama dengan 69.970 km. Ternyata fisika itu sangat mudah ya, asal kita rajin berlatih. Jangan lupakan belajar dan berlatih, serta membaca buku ya. Jadi gimana materi yang aku jelasin tadi? Kamu udah paham belum? Udah nih, wah ternyata materi ini mudah ya. Iya kan, hukum Kepler tuh emang mudah tahu. Makasih ya atas penjelasannya. Sama-sama, Alha.